didiskusikan. Atau enggak Pak Moderator? Ya gimana Kang Aprilio sama Anissa? Apakah sudah terjawab dengan jelas? Ya, saya dulu ya. Terima kasih. Saya kira jawabannya sangat tepat. Pertanyaan saya memang tidak patutnya untuk dijawab. Jadi memang kalau kita pengen tahu itu ya harus terjun sendiri ke lapangan gitu. Dan itu aja sih. Terima kasih. Ya, memang pertanyaan saya itu tidak dijawab gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Aprilio. Baik, terima kasih ya yang sudah bertanya dan juga terima kasih kepada pemateri Kang Jody yang sudah memaparkan materinya. Kita langsung saja lanjut ke pemateri 1 yaitu Bang Rizky Yusro yang akan membahas tentang sistem politik kampus dan juga KPUM dan Pemira. Angga, saya persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini maaf ya agak ribut soalnya lagi pindahan rumah soalnya. Ya, yang pertama-tama yang saya hormati Mbak Sumardani selaku Wakil Dekan FISIP Unpas yang banyak membantu saya, membantu kami semua dulu waktu di awal-awalnya berdiri Partai Kompas ini. Saya hormati juga Presma FISIP Unpas ya, Kang Jody, juga yang saya hormati Ketua Partai Kompas serta rekan-rekan jajaran, juga yang saya hormati juga teman-teman sejawat saya seangkatan. Dulu ada Boy, ada Ganda, terus ada Nia, tadi saya lihat ada Egi juga, dan juga yang saya sangat banggakan ya seluruh rekan-rekan teman-teman mahasiswa FISIP Unpas ya. Itu mungkin saya juga langsung saja ya, saya dikirimin tor terus tanpa narasi ya, jadi saya bingung. Yang pasti saya disuruh ngisi materi persoalan sistem politik kampus dan juga sistem dan KPUM ya. Nah, kalau kita berbicara sistem kampus, pasti kan teman-teman dari awal masuk kampus, baik itu di materi pas ospek, pas sampai hari ini juga pasti akan disampaikan bahwasannya sistem politik kampus di kita itu mengikuti sebuah pola sistem yang digunakan di Indonesia juga, di mana ada lembaga eksekutif dan ada lembaga legislatif. Namun memang di kampus kita belum ada sebuah lembaga yudikatif ya. Nah, lalu juga di dalamnya juga ada sebuah partai yang nantinya ini akan merebut sebuah kekuasaan baik eksekutif maupun legislatif. Itu simpelnya. Tapi begini, yang mau saya sampaikan bahwasannya adalah jika kita memaknai sebuah sistem, maka sistem itu kan berupa struktur yang terbentuk secara dinamis yang dimana struktur ini saling berinteraksi satu sama lain, sehingga di dalam sebuah sistem itu tidak menutup kemungkinan terdapatnya sebuah agenda-agenda pembaharuan begitu, sebuah agenda-agenda transformatif dari yang sebelumnya menjadi yang sekarang begitu, sehingga tidak ada sebuah sistem yang abadi begitu, tidak ada sebuah sistem yang kekal gitu ya. Kalau kita berbicara sistem yang kekal, cuman ada sistem di kehidupan gitu, lo hidup lo mati begitu, itu aja sistemnya begitu. Dan kalau lo sudah hidup ya lo pasti akan mati, menua dan mati, sehingga di dalam sebuah proses sistem itu sendiri sangat dimungkinkan untuk terjadinya sebuah agenda-agenda pembaruan, sehingga sangat disayangkan ketika kita berbicara sistem politik kampus, teman-teman tidak melakukan sebuah pembaharuan di dalam sistem itu sendiri, karena diri teman-teman termasuk dalam unit-unit di dalam sistem itu sendiri. Jadi sistem itu bergerak ya karena adanya teman-teman sekalian begitu.
tidak mungkin sistem politik kampus bergerak tanpa adanya mahasiswa. Nah, di mana mahasiswa ini kan juga harus berkelompok di dalam sebuah partai begitu. Sehingga ketika teman-teman memilih partai apapun begitu kan, sangat diharuskan sebenarnya teman-teman memiliki sebuah ide-ide pembaharuan gitu, di mana teman-teman melihat kondisi sistem perpolitikan kita sudah tidak adaptif dengan kondisi misalnya. Ya kan mau tidak mau teman-teman harus merembuk untuk membuat sebuah sistem baru. Karena kan saya juga nggak terlalu mengikuti ya perkembangan bagaimana pemilihan Presma dan DPM hari ini, tapi setidaknya pasti di tengah-tengah pandemi sekarang seharusnya muncul sebuah dinamika baru dalam sistem politik kampus begitu. Apapun itu bentuknya ya, merugikan atau tidak merugikan dari salah satu partai begitu. Itu sehingga ketika kita berbicara sistem politik kampus, maka sistem ini harus bergerak, di mana bergeraknya sistem ini itu dimotori oleh ide dari teman-teman begitu. Jadi ketika teman-teman memiliki sebuah pandangan tentang konsepsi bagaimana seharusnya sistem politik ini bergerak, ya konsekuensinya teman-teman harus ikut ke dalam sebuah partai begitu. Sehingga ketika teman-teman berada di partai itulah teman-teman harus merealisasikan ide teman-teman itu begitu. Jadi terlihat kita seperti bukan anak ilmu politik ketika kita melakukan sebuah sistem politik yang sangat-sangat tidak adaptif dengan kondisi hari ini. Begitu ya, itu yang pertama, bahwasannya sebuah sistem itu harus adaptif begitu, terlepas dia merugikan salah satu partai ataupun tidak begitu. Karena sebuah sistem politik, bergeraknya sistem politik pasti akan ada yang diuntungkan dan yang dirugikan begitu. Itu yang pertama. Lalu kalau kita melihat kondisi sistem lanjut ya, bagaimana ketika teman-teman misalnya kontestasi pemira begitu. Hari ini saya rasa ya bisa saya pastikan pemira hari ini tanpa saya harus lihat komposisinya sangat tidak fair begitu. Maksud saya tidak fair dalam artian seharusnya ada sebuah sistem baru, misalnya contoh teman-teman menggunakan sistem dapil sehingga secara komposisi jurusan teman-teman sudah kalah begitu. Contoh misalnya hari ini kampus ada 5 jurusan. 5 jurusan kan hari ini masih kan. Nah, ketika misalnya secara logika dasar anggaplah suara komunikasi itu setara dengan 4 jurusan yang lain begitu. Nah, berarti di sini kan ada sebuah suara yang sangat merugikan jurusan lain ketika hari ini budaya politik di kampus sangat cenderung dengan dia berasal dari jurusan apa begitu. Saya bisa pastikan sangat berpotensi besar suara-suara dari komunikasi pasti akan memblow up begitu, sehingga hal ini kan tidak boleh harus diciptakan sebuah sistem yang adil begitu. Contohnya misalnya apa? Contoh misalnya kalau di Amerika kan menggunakan electoral college, di mana suara legislatifnya disesuaikan dengan rasio masyarakatnya, sehingga sangat memungkinkan misalnya negara bagian A lebih besar suara legislatifnya dibanding suara negara bagian B begitu, sehingga apa tetap muncul rasa adil begitu. Walaupun bisa digunakan misalnya sistem kayak pemilihan dapil di pemilihan legislatif. Sebenarnya ini yang harus menjadi tugas dari partai ataupun DPM kampus ya, bagaimana menggunakan sistem pemilihan, misalnya menggunakan sistem pemilihan Senlik, sistem BPP. Ini kan harus teman-teman kaji, bukan hanya sekedar lu dapat berapa suara dikonversi menjadi kursi begitu. Ini sangat-sangat, satu sisi saya rasa hari ini bisa saya bilang itu sangat kolot ya, karena mulai dari zaman saya sampai hari ini saya rasa kalau ini berjalan normal pasti menggunakan sistem seperti itu, sehingga
bisa saya sampaikan bahwasanya hari ini sistem politik di kampus sangat tidak transformatif akan agenda-agenda pembaruan karena tidak ada perubahan sama sekali. Perubahannya apa? Cuma satu, munculnya partai-partai baru begitu. Nah, itu sehingga teman-teman legislatif harus membuat sebuah, karena kan kita ini kan di kampus belajar ya, kalau teman-teman hanya menggunakan sistem warisan dari senior-senior yang lama ya apa gunanya teman-teman hari ini berada di sistem itu begitu. Teman-teman harus memunculkan ide teman-teman baru untuk membuat sistem baru. Di situ bentuk belajarnya. Belajar itu kan bukan hanya mewariskan ilmu dari senior begitu. Atau juga dulu kami di Partai Kompas waktu kami mendirikan juga, ya sebelumnya kami berada di partai-partai yang lain. Ada teman-teman yang ikut di Partai Binus, ada yang di JP, ada yang di Paspor. Nah, sampai di satu titik kesimpulan akhirnya kami keluar dari partai kami lalu membuat partai kampus sendiri begitu. Nah, maksud saya ini harus dibuat sebuah agenda-agenda yang lebih banyak dari hanya sekedar membuat sebuah partai baru begitu. Ketika sebuah sistem politik kampus hanya agenda pembaruannya hanya berdirinya partai kampus, ya berarti tidak ada yang berubah begitu. Nah, makanya teman-teman disitulah gunanya teman-teman ketika berada di lembaga DPM, teman-teman berada di PEM, teman-teman yang ada di partai yang hari ini menjadi pengurus partai. Di sini teman-teman harus membuat sebuah formulasi baru bagaimana menciptakan budaya politik baru di kampus. Karena saya rasa budaya politik di kampus masih seperti itu saja didominasi. Terlepas ada partai, tetap swing voternya didominasi oleh kelompok-kelompok gitu, baik dia kelompok kultural, baik dia kelompok pergerakan begitu kan. Ini yang harus teman-teman lihat sebuah potensi untuk dimungkinkannya adanya sebuah agenda-agenda pembaruan. Terus apalagi ya terkait KPUM ya. Nah, terkait KPUM saya rasa tidak ada yang perlu dibenahi, yang hanya dibenahi yang perlu adalah bagaimana KPUM tadi membuat sebuah sistem pemilihan yang lebih transformatif dengan agenda-agenda pembaruan, tidak hanya dengan menggunakan, saya berani jamin ADRT yang digunakan KPUM hari ini itu adalah ADRT yang digunakan di tahun 2002 ketika sistem politik menggunakan partai dibentuk gitu. Atau jangan-jangan teman-teman KPUM juga tidak paham tentang konstitusional aturan-aturan di KPUM begitu, sehingga tidak tahu bagaimana caranya merubah aturan begitu. Tapi setahu saya sampai hari ini ya, Musda Perma menjadi sebuah pleno yang memungkinkan untuk dilakukannya perubahan. Balik lagi di sanalah teman-teman berinteraksi, dinamikanya terbangun. Ada yang sepakat untuk sistemnya berubah, ada yang tidak sepakat karena balik lagi tadi yang saya sampaikan, bergeraknya sebuah sistem pasti akan ada yang merugi dan ada yang untung. Apalagi hari ini ketika kita berbicara merubah sebuah sistem politik di kampus, pasti bisa saya katakan partai penguasa, partai pemenang hari ini akan sangat tidak sepakat begitu. Yang pasti karena kita berbicara di dalam ruang lingkup Partai Kompas, perjuangan ya, udah ada perjuangannya sekarang ya, luar biasa memang. Setidaknya Partai Kompas tetap harus hadir karena memang kalau teman-teman melihat konstitusi ADRT Partai Kompas itu kan ada sebuah namanya manifesto perjuangan Partai Kompas begitu kan, di mana salah satunya adalah bagaimana Partai Kompas harus hadir selalu memberikan sebuah agenda-agenda pembaruan di kampus, tidak boleh jumut begitu, tidak boleh jumut berpikir begitu. Urusan menang, urusan kalah dalam sebuah pemilihan itu hal yang diwajarkan, tapi ketika teman-teman kalah tanpa sebuah ide yang baru itu sangat tidak diwajarkan. Berarti apa? Teman-teman tidak belajar gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dulu. Selebihnya nanti kita tanya jawab karena masih ada pemateri yang lainnya juga. Ya mungkin begitu Pak Moderator. Baik, terima kasih Bang Rizky Isro.
banyak sekali pesan yang beliau sampaikan, terutama tentang pembaharuan sistem politik kampus dan lain sebagainya. Oke, langsung saja kita akan buka sesi tanya jawab lagi. Pada sesi tanya jawab ini kita akan batasi pertanyaan dengan 3 orang penanya. Mangga, silahkan yang ingin bertanya. Assalamualaikum, izin masuk, izin bertanya. Oke, siap Kang. Perkenalkan namanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aldi Muldan Muzaki dari Badan Eksekutif Fakultas Ekonomi Unsika dari Karawang. Sebelumnya, saya ingin karena latar belakang perpolitikan yang berbeda dari kampus saya, yang dimana saya belum mengenal sistem kepartaian dan sangat tertarik tentunya dengan sistem kepartaian ini. Tentunya sebuah partai tidak akan lepas dari kepentingan. Saya ingin menanyakan bagaimana sikap sebuah partai ketika menghadapi perbedaan kepentingan, misalkan di lembaga internal, partai, dan organisasi eksternal. Bagaimana? Karena kan tentunya dari partai ini akan ada kader yang masuk ke lembaga internal dan dengan latar belakang lembaga organisasi eksternal. Nah, bagaimana partai menyikapi perbedaan kepentingan ini? Karena kan misalkan di partai kepentingannya apa, di eksternal apa, dan di dalam organisasi yang internal berbeda lagi gitu, Kang. Bagaimana ini tuh bagaimana partai bersikap agar tidak timbul permasalahan baru. Itu aja, bisa dimengerti pertanyaan saya. Oke, sudah ditangkap pertanyaannya. Ya. Jadi intinya bagaimana sikap sebuah partai menghadapi perbedaan kepentingan gitu kan? Saya langsung jawab atau gimana? Boleh langsung jawab, Kang? Ya. Silakan. Kalau berbicara tentang perbedaan kepentingan ya, pasti begini. Yang namanya sistem politik satu yaitu menang dalam kontestasi pemilihan. Tidak ada kepentingan yang lain seperti bagaimana mengabdi untuk mahasiswa. Tidak ada. Saya berani jamin secara praktek di lapangan kepentingannya cuma satu. Hari ini kenapa Partai Kompas masih berapa tahun sekarang? 6 tahun ya? 6 tahun 5 tahun. Saya juga lupa. Bagaimana Partai Kompas hari ini kenapa masih berdiri? Karena dia masih penasaran untuk bisa menang begitu. Ya itu yang menjadi sebuah landasan kenapa adanya kepentingan begitu. Ya itu kepentingannya untuk menang karena ketika lu menang ya lu bisa menciptakan sejarah baru begitu. Terlepas misalnya begini, bagi saya dunia kampus itu kan seperti Dufan ya. Kalau teman-teman datang ke Dufan, masuk ke Dufan itu kan bayar begitu. Nah, ketika teman-teman sudah masuk ke dalam Dufan, teman-teman dibebaskan untuk bermain wahana apa saja. Toh juga tidak dilarang gitu. Ketika teman-teman sudah masuk ke dalam Dufan tapi tidak bermain wahana yang disediakan, itu juga tidak persoalan. Yang pasti apa? Teman-teman sudah bayar masuk gitu. Dalam hal ini apa? Hari ini teman-teman sudah membayar uang kuliah ke kampus begitu, sehingga ketika teman-teman masuk ke dalam kampus, teman-teman diberikan sebuah kebebasan, mau itu teman-teman aktif, mau teman-teman hanya belajar, itu pilihan dari teman-teman. Tidak ada paksaan. Urusan persoalan adanya kepentingan dari organisasi eksternal, saya rasa kepentingan sepenting apa sih begitu, sehingga
hari ini kampus sangat takut ada agenda dari organisasi eksternal merusak agenda internal kampus. Saya contoh misalnya saya juga aktif di organisasi eksternal. Saya sempat tercatat sampai hari ini masih aktif sebagai kader misalnya himpunan mahasiswa Islam. Dulu juga ada teman saya Niar aktif di GMNI. Terus banyak saya rasa banyak sekali di Kompas. Juga dulu si mantan Presma Kompas juga presiden Kompas ada Syakir ya. Juga mantan masih menjadi anggota GMNI. Bagi saya kepentingan sepenting apa sih sehingga agenda dari luar masuk ke dalam kampus? Yang pasti kan begini, sudut pandang kita melihat adalah tidak ada orang di dalam dunia kampus yang tidak ingin membanggakan kampusnya, yang tidak ingin memberikan sumbangsi dirinya untuk kemajuan kampus. Sehingga itu menjadi sudut pandang bagi saya, sudut pandang yang sangat moderat begitu. Kalau kita melihat sudut pandang secara politis, ya tujuannya hanya untuk menang, begitu saja. Sudut pandang melihat tanpa ada anasir yang lain, begitu. Siapa hari ini yang saya berani tanya, misalnya di sini ada orang partai, siapa di sini yang dia ikut di partai tapi tidak ada tujuan menang dari partainya? Tidak ada. Mau itu Paspor, mau itu Jong Pasundan, mau itu Kompas, mau itu apalagi yang partai baru saya nggak tahu, mau itu Pinus misalnya, semua tujuannya untuk menang begitu. Nah begitu, jadi ketakutan kita yang akhirnya menutupi kemauan kita untuk berubah begitu. Contoh misalnya saya sebagai misalnya ketua HMI cabang Bandung dulu, toh juga saya aktif di kampus. Emang saya apain? Kampus kan nggak ada saya apa-apai juga. Toh juga nggak saya demoin juga kagak begitu kan. Yang pasti kan teman-teman mau bersumbangsi pemikiran begitu. Teman-teman jangan dibutakan oleh ketakutan yang tidak jelas, oleh agenda organisasi eksternal. Bagi saya itu bullshit lah begitu. Toh juga saya hari ini ketika misalnya kampus minta tolong ke saya, pasti akan saya bantu begitu. Contoh kemarin saya sempat bantu Pak Budiana menjadi asisten dosennya. Ya saya bantu begitu. Karena saya sangat yakin tidak ada warga kampus yang tidak ingin membanggakan kampusnya. Sampai hari ini saya sangat bangga menjadi alumni ISIP Unpas begitu. Karena moto yang sangat ditanamkan di ISIP Unpas itu cuma satu, pilihan pasti setiap generasi begitu. Kenapa itu yang membuat saya selalu bangga begitu. Itu yang selalu diajarkan oleh dosen-dosen saya dulu di kampus, bahwasanya Unpas adalah pilihan pasti setiap generasi, sehingga saya tidak takut untuk bersumbangsi demi kebaikan kampus begitu. Baik. Jadi kita harus melihat ke depan, kita bersumbangsi apa untuk kampus begitu. Jangan teman-teman terkecoh menjadi takut begitu. Toh tidak ada yang tidak aktif di organisasi eksternal begitu. Toh teman-teman ikut pramuka juga itu bisa dianggap sebagai organisasi eksternal begitu. Kalau di dalam kampus begitu. Ya mungkin dicukupkan. Teman-teman misalnya dimanapun gitu. Ya lanjut. Ya, Bang. Gimana Bang Aldi? Sudah cukup terjawab pertanyaannya? Ya Bang. Ya oke. Mungkin untuk sesi kali ini pertanyaannya cukup satu aja ya. Soalnya ini mengingat waktu juga kita beres jam 5 nanti. Oke, kita langsung saja lanjut. Oh ya, terima kasih dulu kepada pemateri 1 Bang Rizky Yusro. Dan tadi ya, sama-sama, mungkin sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih, tetap semangat memberikan agenda-agendasi, jangan takut untuk berbuat baik, jangan takut berbeda dengan yang lain. Itu saja sih pesan saya sama adik-adik mahasiswa kan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pesan yang disampaikan oleh Bang Rizky Yusro, terutama tentang sistem
yang sistem itu dinamis, sehingga kita sebagai mahasiswa FISIP harus menjadi motor penggerak untuk pembaharuan guna menuju FISIP yang lebih baik lagi. Oke, langsung saja kita lanjut untuk ke pemateri berikutnya, yaitu pemateri 2 dari Rizky Ganda Utama. Saya persilahkan, enggak Halo, kedengaran suara saya? jelas, Bang. Oke. Yang terhormat pada Wakil Dekan 3, Pak Sumardani, yang terhormat Presiden Partai Kompas dan jajarannya, lalu juga yang terhormat kepada Presiden Mahasiswa FISIP Unpas, mungkin ada beserta jajarannya juga, dan kepada kawan-kawan pemateri semua, rekan seperjuangan saya. Selamat sore semua. Hari ini saya kebagian materi yang teoritis sekali ya. Saya kebagian materi terkait partai politik dan strategi politik dan partai mahasiswa. Langsung saja ya. Oke, sebelum lebih jauh berbicara mengenai partai mahasiswa, kita harus tahu dulu apa itu partai politik. Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama dengan tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik atau merebut kedudukan politik secara konstitusional. Adapun fungsi-fungsi partai politik yaitu ada 4. Yang pertama yaitu komunikasi politik, di mana bagaimana aspirasi bisa tersalurkan kepada pemerintah. Disinilah fungsi dari partai politik yang akan menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa. Lalu yang kedua, sosialisasi politik, yaitu mensosialisasikan produk-produk yang dimiliki atau telah dihasilkan. Lalu yang ketiga, terkait rekrutmen politik, yaitu berfungsi untuk mencari dan mengajak orang untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. Dengan demikian, partai politik turut memperluas partisipasi politik. Lalu yang terakhir ada pengaturan atau pengendalian konflik. Jika terjadi suatu konflik dalam pemerintahan, maka partai politik turut aktif untuk mengatasi dengan jalan pendekatan atau cara-cara yang dimiliki partai. Lalu yang perlu kita ketahui juga ada tipologi partai atau klasifikasi partai. Setidaknya akan saya terangkan ada 4 jenis partai politik. Yang pertama adalah partai elit. Partai elit ini adalah partai jenis berbasis lokal dengan sejumlah elit inti yang menjadi basis kekuatan partai. Yang kedua ada partai massa. Partai jenis ini berbasiskan individu-individu yang berjumlah besar, tetapi kerap tersingkirkan oleh kebijakan negara. Biasanya partai massa berbasiskan kelompok-kelompok sosial tertentu, termasuk basis agama, suku, dan lainnya. Loyalitas kepada partai didasarkan pada identitas sosial partai, seperti ideologi dan kebijakan. Lalu yang ketiga ada partai catch all. Partai jenis ini hampir mirip dengan partai massa, namun bedanya jika partai massa berdasarkan kelompok sosial tertentu. Nah, untuk partai catch all ini akan menampung sebanyak mungkin kelompok sosial. Karena pada jenis ini partai berorientasi pada pemenangan pemilu, sehingga fleksibel untuk berganti-ganti isu dari dalam setiap kampanye. Yang terakhir ada partai kartel. Partai jenis ini muncul akibat kekurangan jumlah pemilih atau anggota partai. Untuk mengatasi hal ini, pemimpin partai biasanya berkoalisi untuk memperoleh kekuatan yang cukup untuk bertahan di parlemen. Nah, biasanya disebut fusi. Lalu, bagaimana cara partai bisa meraih tujuannya? Tentu saja setiap partai harus memiliki strategi untuk mendapatkan pemilih, yaitu melalui strategi-strategi politik. Setidaknya saya akan menjelaskan 2 strategi politik, yaitu strategi politik dari Kotler dan strategi politik dari Schroeder. Pertama, strategi politik dari Kotler ada namanya strategi STP, yaitu S-nya segmentasi politik. Nah, peran segmentasi ini perlu dilakukan untuk memudahkan partai atau individu menganalisis perilaku masyarakat. Mengingat masyarakat terdiri dari berbagai kelompok yang memiliki latar belakang dan karakteristik yang berbeda. Nah, masing-masing membutuhkan pendekatan yang berbeda
satu dengan yang lainnya. Partai politik atau individu harus memahami dengan siapa mereka berkomunikasi. Lalu T-nya targeting politik. Dalam targeting politik yang pertama kali dilakukan adalah membuat standar atau acuan pengukuran masing-masing segmen politik. Biasanya dilakukan melalui jumlah besaran pemilih atau wilayah mana yang memiliki figur yang kuat untuk menarik massa. Lalu yang terakhir positioning politik. Dalam marketing politik adalah aktivitas untuk menanamkan kesan di benak para pemilih agar mereka bisa membedakan produk dan jasa yang dihasilkan oleh organisasi yang bersangkutan. Dalam positioning, produk dan jasa yang dihasilkan akan terekam dalam bentuk image yang terdapat dalam sistem kognitif konsumen. Lalu strategi politik yang kedua dari Peter Schroeder. Ada dua strategi politik menurut Peter Schroeder. Yang pertama strategi ofensif dan strategi defensif. Strategi ofensif dilakukan ketika partai membutuhkan massa baru atau ceruk pasar baru. Biasanya dilakukan oleh partai-partai baru yang baru muncul atau partai yang sudah ada yang membutuhkan pasar baru. Dalam strategi ofensif terdapat dua cara, yaitu strategi perluasan pasar, di dalamnya terdapat kampanye dan implementasi politik. Lalu yang kedua strategi menembus pasar, yaitu penggalian potensi yang sudah ada secara optimal. Lalu strategi defensif. Strategi defensif juga terdiri dari dua cara, yaitu strategi mempertahankan pasar dan strategi memperkuat pasar. Lalu setelah strategi politik, bagaimana cara partai-partai memasarkan ide-idenya? Yaitu tentu saja dengan cara marketing politik. Nah, marketing politik kali ini ada 3 cara juga. Cara pertama adalah push political marketing atau pemasaran secara langsung. Pemasaran ini dilakukan oleh kandidat atau relawan dengan pola pemasaran bisa door to door atau melalui flyer, stiker atau brosur atau lain sebagainya. Nah, strategi ini bukan hanya menjual kandidat sebagai komoditas, tetapi berfokus pada isu-isu penting yang sebelumnya telah dilakukan. Suara saya kedengaran? Kedengar jelas, Bang. Oke. Lalu yang kedua ada pemasaran langsung. Yang kedua ada pemasaran melalui media massa. Pemasaran melalui media massa ini dilakukan kerap dilakukan belakangan ini. Biasanya dilakukan melalui media massa baik cetak maupun elektronik. Strategi ini mempunyai kelebihan bisa membombardir pesan ke masyarakat luas, tetapi strategi ini dirasa masih belum terukur efektivitasnya karena membutuhkan biaya yang sangat besar dan belum terukur. Nah, yang terakhir pemasaran melalui tokoh atau organisasi berpengaruh. Biasanya dinamakan pas political marketing. Pada strategi ini, pesan disampaikan melalui individu, kelompok, atau organisasi yang berpengaruh dalam kelompok sosial tertentu yang dapat menarik massa. Nah, tadi terkait umum-umumnya partai politik, lalu sekarang apa bedanya dengan partai kampus? Partai politik secara nasional maupun partai politik di level kampus ini sebetulnya hampir sama, tidak jauh berbeda. Karena begini, sejak dulu politik tidak bisa dipisahkan dalam lingkungan universitas. Selain politik gerakan mahasiswa, produk pengetahuan di dalam universitas juga melibatkan proses politik. Perlu kawan-kawan ketahui, fakta, teori, dan metode merupakan elemen penting proses produksi pengetahuan. Namun tanpa kekuasaan dan politik, pengetahuan ini tidak akan berjalan lebih jauh. Nah, menurut saya beruntung kawan-kawan kuliah di Universitas Pasundan, utamanya di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, yang mana di dalamnya menerapkan sistem student government atau pemerintahan mahasiswa. Di dalamnya yang tadi sudah disebutkan Kang Ucok atau Rizky Yuso, ada BEM, ada DPM selaku eksekutif dan legislatif, ada juga KPUM, dan tentunya ada partai politik. Nah, terus penting nggak sih masuk partai politik kampus atau partai mahasiswa? Bisa dikatakan penting karena begini, partai mahasiswa ini menjadi alternatif pilihan mahasiswa untuk mengaplikasikan teori dan mengembangkan pengetahuan. Karena
kalau dari dalam kelas saja, ilmu yang kawan-kawan peroleh ini akan berhenti hanya di sebatas binder atau di catatan-catatan HP saja. Jadi partai politik ini bisa kawan-kawan jadikan sebagai laboratorium percobaan atau ide kawan-kawan gitu. Jadi penting tidak, ya bisa saja penting gitu. Lalu secara strategi apakah sama partai politik nasional dengan partai politik level kampus? Secara strategi pun sama. Secara strategi dan pemasaran sama. Bisa secara langsung, bisa melalui media, atau bisa melalui tokoh atau organisasi berpengaruh. Hanya saja saya tidak akan menyarankan untuk partai yang menggunakan strategi ketokohan. Karena begini, karena akan sulit membangun figur ketika pemilih setiap tahunnya berganti, setiap tahunnya hilang. Umur pemilih di kampus ini kan pendek, jadi setiap tahun kan akan selalu ada mahasiswa yang lulus. Jadi kalau bisa menggunakan strategi marketing yang berbeda, yang lebih luas lagi. Lalu kemudian kalau semua sama, apa yang membedakan partai kampus dengan partai nasional? Kalau menurut saya yang membedakan partai kampus dengan partai nasional yaitu dari asas partai itu sendiri. Untuk partai kampus itu partai harus memiliki asas feel to think, and feel to action. Jadi kalau kawan-kawan sudah restrict atau terbatas secara ide maupun secara pergerakan, berarti kawan-kawan sedang tidak berada di partai kampus. Kawan-kawan sedang berada di partai nasional yang dimana di dalamnya kawan-kawan mesti mangut-mangut mengikuti apa maunya elit-elit partai. Lalu bagaimana cara memilih partai mahasiswa? Setidaknya terdapat 2 cara memilih partai mahasiswa. Yang paling penting adalah kenali partai. Tadi kan sudah dijelaskan ada jenis-jenis partai. Nah, kawan-kawan perlu tahu setidaknya ada berapa tadi? Ada 6 partai politik di kampus ya. Nah, partai ini partai apa sih? Jenisnya partai kayak gimana sih? Atau partai massa, atau partai catch all, atau partai apa? Tapi contohlah partai Kompas. Partai Kompas ini mungkin bisa dikatakan partai massa atau partai catch all. Kawan-kawan perlu tahu dari segi jenis, dari ideologi, sampai pendanaan, sampai pencapaian. Lalu apakah ada keterkait, tadi juga ada pertanyaan bagaimana kalau ada kepentingan dari luar. Nah, kawan-kawan juga perlu tahu di dalam partainya apakah ada dukungan dari eksternal, ada kepentingan eksternal atau tidak. Kalau kawan-kawan tidak suka mungkin tidak akan cocok dengan partai-partai yang kawan tuju gitu kan. Jadi kawan-kawan juga jangan polos-polos banget karena begini, karena banyak juga politisi menjadikan mahasiswa sebagai target mobilisasi untuk kepentingan pengaruh politik mereka. Nah, yang kedua, untuk memilih kalau misalnya memang tidak ada yang cocok dengan partai yang sudah ada, ya sudah membuat partai sendiri. Multi partai ini kan bagus sebagai perwujudan demokrasi dan heterogensi. Tapi apakah banyaknya partai akan bisa dibedakan satu dengan yang lainnya? Sebetulnya kan sah-sah saja membuat partai politik baru, bahkan bagus memang. Tapi kalau misalnya kawan-kawan mau membuat partai baru, tapi ujung-ujungnya sama, baik secara identitas, ideologi, lah ngapain gitu. Baiknya ya udah ikuti partai yang ada aja gitu kan. Cuman ya yang paling penting ya yang sesuai dengan ide kawan-kawan, yang sesuai dengan ideologi kawan-kawan tadi, biar kawan-kawan juga kerasan di partai gitu. Jadi kawan-kawan juga tidak akan ada yang berani membatasi ide dan pergerakan kawan-kawan gitu. Jadi partai ini bisa jadi rumah dan laboratorium politik kawan-kawan. Lalu setelah itu semua, apa yang kemudian absen di dalam perpolitikan kampus? Setidaknya menurut saya ada 3 yang absen dalam perpolitikan kampus, yang hilang dalam perpolitikan kampus. Yang pertama, identitas partai. Sebetulnya permasalahan ini sama dengan permasalahan di politik nasional, di mana partai satu dengan yang lainnya sama aja. Karena begini, tadi jenis partai ini ada 4, tapi belakangan ini yang terjadi ini hampir semua partai ini pragmatis, semuanya partai catch all, di mana semua mengutamakan kepentingan, ideologi udah tersingkirkan. Tapi begini, seharusnya dengan skala yang lebih kecil, dengan skala mikro, skala kampus, partai kampus ini harusnya bisa lebih bagus dari partai nasional gitu. Jadi secara spektrum harus jelas yang mana partai kiri, yang mana partai kanan, yang mana yang lebih demokrasi, ini harus jelas. Lalu apa lagi yang hilang? Fungsi oposisi. Jadi kebiasaan di kita ini tadi katanya banyak, tadi juga Presiden BEM bilang
pertarungan ini selesai di pemira. Nah, harusnya tidak juga begitu gitu. Harusnya kebiasaan kita kan setelah pemira ada yang menang ya udah menjabat, ada yang kalah ya udah jadi remah-remah. Tapi harusnya tidak seperti ini gitu. Harusnya ketika ada yang menjabat, partai lain yang kalah ini harusnya bisa menjadi partai oposisi di mana akan terjadi check and balance di dalamnya gitu. Lalu yang hilang terakhir, absennya kepentingan politik setiap partai. Tadi bicara berapa kali kepentingan politik, tapi kebanyakan berbicara tentang kepentingan politik secara individu. Tapi yang selalu hilang di dalam setiap pemira atau dalam setiap pemira ini absennya kepentingan politik setiap partai. Hasil dari identitas politik yang tidak jelas tadi mengakibatkan kepentingan politik juga yang tidak jelas. Seharusnya pertarungan politik ini kan tidak hanya selesai pada level kekuasaan, apalagi untuk level mahasiswa. Yang paling besar dari itu kan adalah pertarungan ide, gagasan, dan ideologi kawan-kawan gitu. Jadi jangan hanya sampai menjabat ya udah selesai gitu pertarungannya gitu. Di dalamnya kawan-kawan harus juga bertarung terkait kepentingan politik partai kawan-kawan gitu, partai masing-masing. Jadi kan partai ini bukan hanya sebagai kendaraan untuk mencapai kekuasaan, tapi juga sebagai alat asah untuk menajamkan ide dan gagasan kawan-kawan. Misalnya pada level tertentu terkait kepentingan, kawan-kawan akan belajar membuat produk kebijakan atau program atau undang-undang yang di dalamnya bisa memuat banyak kepentingan partai. Misalnya undang-undang terkait pemira. Kalau tadi kan pemira dirasa kata Bang Rizky Yusro dirasa sistemnya udah usang gitu kan. Jadi partai yang menang bakal itu aja, yang karena Ilkom udah paling banyak ya udah itu aja. Nah, kawan-kawan kan bisa bertarung kepentingan di sana. Kawan-kawan bisa membuat undang-undang terkait pemira. Misalnya menurunkan ambang batas suara atau membuat undang-undang terkait partai. Misalnya kawan-kawan partai minta partai ini harus disubsidi gitu. Jadi ide dan gagasan tuh harus tetap ada gitu. Jangan berhenti di level kekuasaan. Nah, lalu bagaimana untuk mencapai efektivitas? Nah, untuk mencapai titik efektif atau dikatakan efisien sebagai fungsi representatif, peran partai mahasiswa harus dioptimalkan lagi. Peran dan fungsi partai harus dilaksanakan dengan baik, pengutamaan kepentingan partai yang tidak berkepentingan dengan kepentingan mahasiswa. Nah, sekiranya itu yang bisa saya sampaikan karena waktu yang cukup singkat. Tidak bisa juga saya harus membacakan bagaimana strategi partai lebih dalam lagi. Mungkin kalau mau yang lebih dalam lagi, kawan-kawan bisa terus gabung di Partai Kompas atau juga bisa nanti ikut kegiatan-kegiatan Partai Kompas. Ya udah, saya kembalikan kepada moderator lagi. Baik, terima kasih Bang Ganda untuk materinya. Tadi Bang Ganda bilang bahwa politik itu tidak bisa dipisahkan dari lingkungan mahasiswa, dan FISIP Unpas juga menerapkan sistem pembelajaran politik dan jadikanlah itu laboratorium percobaan pembelajaran dengan terjun langsung untuk mengikuti partai di kampus. Ya, kita langsung saja ke sesi pertanyaan. Jika ada audiens yang ingin bertanya, saya persilahkan. Enggak. Silakan yang ingin bertanya. Oh ya, oke. Sebutkan identitasnya. Kenalkan, nama saya Vina Amalia dari jurusan Ilmu Komunikasi 2020. Terkait dengan yang dibicarakan pertama tadi oleh Kang Rizky, yang katanya masuk partai itu memiliki tujuan untuk menang kan, sedangkan menurut Kang Ganda kita tuh seharusnya lebih menekankan tujuan partai dibandingkan tujuan individu. Lalu apakah sudut pandang untuk menang itu tuh sedangkan kan partai sendiri memiliki banyak sisi kan, banyak itu kayak si kata partai ini tuh memiliki sudut pandang yang negatif karena
kayak lebih mengarahkan apakah hal tersebut tuh mengarahkan kepada menghalalkan segala cara untuk memenuhi tujuan tersebut. Ya, cukup. Ya, Silakan Bang Ganda jika ingin terima kasih. dijawab langsung. Oke, tadi terkait kekuasaan ya. Tidak bisa dinafikan, memang betul. Tujuan partai kan tadi sudah jelas. Dari definisinya juga sudah jelas bahwa partai ini kan memiliki tujuan untuk mencapai kekuasaan atau merebut kekuasaan. Tapi tadi kan sudah saya bilang, seharusnya pada level mahasiswa pertarungan politik ini tidak hanya pada tahap kekuasaan. Betul, memang partai harus pada level kekuasaan untuk bisa memasukkan kepentingan-kepentingannya. Tapi begini, jangan sampai ketika menjabat gitu, partai-partai yang kalah ini hilang gitu. Tadi jadi partai gurem aja. Jangan sampai begitu. Jadi ada level-level lain yang bisa kawan-kawan kejar gitu. Kalau memang tidak bisa mendapat kekuasaan, kawan-kawan bisa menjadi oposisi. Nah, bagusnya kalau kawan-kawan bisa mencapai level kekuasaan tadi, tidak berhenti di situ. Kawan-kawan juga harus tetap memasukkan ide-ide kawan-kawan, mengedepankan gagasan kawan-kawan. Lalu kepentingan individu atau kepentingan partai. Sudah jelas ketika kawan-kawan masuk partai politik, artinya kawan-kawan sudah memiliki ide-ide yang sama seharusnya kan. Tadi secara definitif juga sudah jelas bahwa partai politik adalah sekumpulan orang yang memiliki cita-cita dan tujuan yang sama gitu. Jadi terkait kepentingan politiknya apa harusnya sudah dirumuskan di rapat-rapat partai gitu. Yang pasti kepentingan-kepentingan politiknya tidak akan berlawanan dengan kepentingan mahasiswa. Jadi partai politik kampus ini harusnya tidak lebih pragmatis dari partai politik nasional. Begitu, kurang lebih. Gimana tadi, Tina? Apa? Masih kurang, mohon maaf Kang, masih kurang jelas. Soalnya apakah si kata menghalalkan segala cara ini tuh masih dipakai oleh setiap partai atau tidak? Terkait menghalalkan segala cara ini kan berbicara tadi terkait strategi politik. Sebetulnya hal apa saja yang boleh dilakukan partai, ya semua hal boleh. Semua hal boleh dilakukan oleh partai karena tidak ada batasan dalam strategi politik gitu. Termasuk di dalamnya ada black campaign. Itu kan sudah tercatat di teori. Kalau kawan-kawan baca buku politik, dasar ilmu politik, di dalamnya akan ada kawan-kawan bakal belajar terkait black campaign. Tapi untuk level jangankan untuk level mahasiswa, untuk level nasional pun mungkin tidak berbicara strategi politik, tapi kita harus sebelum mengedepankan strategi, kita harus mengedepankan etika. Apakah itu boleh? Misalnya, apakah kawan-kawan boleh berstrategi melalui isu sara? Apakah boleh? Boleh-boleh saja, tapi apakah baik? Tentu saja tidak. Apakah berlawanan dengan ideologi kawan-kawan, misalnya mengedepankan perdamaian? Kalau memang berlawanan, ya berarti tidak boleh. Jadi, hal yang baik dan buruk itu sudah dipertimbangkan oleh partai itu sendiri. Ketika kawan-kawan masuk ke dalam partai, pasti partai juga akan memberitahu ideologinya apa, yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan apa, sejauh mana. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Etika harus lebih dikedepankan dalam merumuskan strategi. Yang pasti itu. Terima kasih Kang Ganda jawabannya. Mungkin dicukupkan ya. Untuk sesi tanya jawab mungkin sampai di sini dulu untuk kali ini. Dan terima kasih kepada Bang Ganda karena telah memaparkan materinya secara detail dan juga menyeluruh. Jadi kesimpulan yang akan saya paparkan yaitu kita sebagai mahasiswa harus mengikuti partai politik kampus yang setidaknya menjadikan partai politik sendiri sebagai laboratorium percobaan serta mengaplikasikan teori dan pengembangan pengetahuan tersebut. Oke, langsung saja kita ke pemateri selanjutnya yaitu pemateri ketiga.
Kepada Bang Hardiansyah Pratama, mohon Ya, izin cek untuk suaranya kedengeran. materinya. Ya, kedengaran Bang, jelas. Ya. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada Pak Sumardani sebagai Wakil Dekan 3 dari FISIP. Salam hormat kepada Presma FISIP Unpas. Salam hormat kepada sahabat-sahabat saya, Muhammad Rizky Ganda dan Rizky Yusro, Presiden Partai Kompas, serta jajaran dan seluruh mahasiswa FISIP yang saya banggakan. Jadi di kesempatan kali ini saya diminta untuk membawa materi kekompasan ya. Apa sih itu Kompas gitu. Di sini saya akan lebih sedikit santai lah menjelaskannya terkait Partai Kompas itu. Siapa sih Partai Kompas itu? Dari mulai sejarah Kompas ya. Sejarah adalah cerita tentang manusia dalam rentang waktu yang panjang. Kompas didirikan oleh 6 orang deklarator pada tanggal 25 November 2014 itu di kosan daerah Cukangkawung. 6 orang. 6 orang itu diantaranya saya, Rizky Ganda, Rizky Yusro, Muhammad Iqbal Fajari, Febriansyah Wanapi, dan M. Hairul Afif. Awalnya kenapa sih kita bikin partai? Didasari dengan rasa dari keresahan, keterbatasan informasi yang didapat di kampus, sulitnya jalan birokrasi untuk menyampaikan aspirasi mahasiswa, terkotak-kotaknya berbagai partai dan jurusan, dan sistem penampungan penyampaian dan pelaksanaan aspirasi mahasiswa yang buruk di kala itu. Gitu. Jadi kita berinisiatif membuat sebuah partai sebagai gerakan pembaharuan pada kala itu. Selanjutnya, saya selalu melihat manusia sebagai subjek yang aktif dan mengambil kendali atas nasibnya sendiri. Jadi pada saat itu ada 2 pilihan, antara kita akan aktif membawa perubahan atau pasrah kepada keadaan gitu ya. Maka dari situ kita mendirikanlah Partai Konsolidasi Mahasiswa Pasundan yang memiliki visi menjadi partai yang siap bersaing kompetitif, aspiratif, berbudaya, mampu merevitalisasi lembaga kemahasiswaan kampus. Dengan misi-misi memperjuangkan aspirasi mahasiswa, menjadikan ruang aktualisasi pengembangan potensi mahasiswa, meningkatkan kualitas intelektual kader maupun non-kader, menjadikan Partai Kompas yang inklusif terhadap lingkungan kampus, dan memberikan peranan signifikan terkait fungsi-fungsi parpol. Jadi di Partai Kompas ini sendiri, alhamdulillah konsisten ya setelah 6 tahun. Konsisten tanggal 25 November sekarang ini usianya 6 tahun. Aspiratif berbudaya. Aspiratif itu mendefinisikan kita mewakilkan masyarakat kampus untuk memberikan aspirasi, selalu aktif dalam setiap kegiatan, fenomena-fenomena kampus, berbudaya khususnya di Pasundan ini, berbudaya Sunda, dan cita-cita kita mampu merevitalisasi lembaga kemahasiswaan kampus ya. Partai Kompas memiliki 7 manifesto. Yang pertama, berketuhanan yang Maha Esa. 2, menjunjung tinggi Tridharma perguruan tinggi. 3, mementingkan kepentingan mahasiswa Pasundan. 4, mahasiswa sosial komprehensif. 5, mengedepankan musyawarah untuk mufakat. 6, menjadi petunjuk arah perjuangan mahasiswa. 7, dan memelihara kepribadian mahasiswa yang berintegritas. Yang pertama, berketuhanan yang Maha Esa ini ya sesuai dengan dasar-dasar Pancasila, menjunjung tinggi Tridharma perguruan tinggi. Ketiga, mementingkan kepentingan mahasiswa Pasundan. Nah, ini arah perjuangannya itu ke sini ya, dari 7 ini ya. Keempat, mahasiswa ke sosial komprehensif. Sosial komprehensif itu menanggapi isu-isu, merumuskannya,
membuat strategi dan menjadi pelaksana. 5. Mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Dalam segi demokrasi di partai ini sendiri, kita mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Jadi setiap ada keputusan ini semua dilibatkan ya di sini. 6. Menjadi petunjuk arah perjuangan mahasiswa. 7. Memelihara kepribadian mahasiswa yang berintegritas. Ya, diantaranya banyak sekali ya kegiatan-kegiatan Kompas yang mengacu pada pendidikan ya, pendidikan maupun politik, karakter dan lain-lain. Di Kompas itu tersendiri, ketika kalian masuk Kompas nanti kalian akan ada materi LDK sebelum menjadi anggota, nanti ada pembekalan, ada upgrading dan lain-lainnya. Perjalanan panjang di Kompas, selama saya aktif di Kompas ini saya mendapatkan banyak sekali benefit ya selain dari kampus. Pertama, kita bisa menjadi aktor sejarah perpolitikan di kampus Unpas. Kedua, Kompas ini menjadi laboratorium bersama. Jadi teman-teman semua ketika masuk Kompas, kalian boleh bereksperimen apapun tentang politik di partai ini, sangat terbuka. 3. Menjadi penentu arah perjalanan gerbong Kompas. Jadi setiap kabinet, setiap presiden mempunyai visi misi yang berbeda di Kompas. Visi misi tersebut dirumuskan bersama rekan-rekan untuk mau dibawa kemana sih Kompas ini gitu. Keterbukaan, poin plus di Kompas itu keterbukaan secara demokrasi. 5. Kalian berkesempatan menjadi elit politik di kampus ketika di Kompas ya. Jadi presiden, wakil presiden. 6. Sebagai agen perubahan ruang lingkup kampus. Jadi kalian sendiri yang merubah, kalian sendiri yang menjadi aktor untuk perubahan-perubahan itu tersendiri. Salah satu caranya ya aktivitas partai politik, khususnya di Kompas ya. 7. Berperan aktif memberikan pendidikan politik sejak dini. Jadi di Kompas ini setiap minggunya, setiap 2 minggu sekali selalu ada program-program yang untuk menambah integritas para kadernya. 8. Kompas memberikan beberapa skill leadership ya, diantaranya strategi skill, planning and delivery skill, inovasi, kreativitas, konsolidasi, manajemen, komunikasi, negosiasi. Banyak yang saya dapetin di Kompas yang bisa saya aplikasikan di setelah lulus di kampus ya. Daripada menurut saya lebih banyak mendapatkan ilmu di luar di organisasi lebih daripada di kampus kalau saya rasa gitu. Ini pandangan saya gitu. Di Kompas tersendiri kalian ini banyaknya maba kan ya. Kalian itu harus bangga loh sebagai alumni Unpas. Kebetulan kan saya aktif di partai politik baru, Partai Gelora Indonesia sebagai bendahara umum bidang generasi muda di Jawa Barat. Saya bisa bertemu dengan banyak orang di sana dan rata-rata pejabat eksekutif sekarang, wakil ketua DPRD itu sekarang banyaknya lulusan Unpas lah. Di Jawa Barat ya, khususnya di Jawa Barat ternyata banyaknya lulusan Unpas. Jadi kalian harus bangga menjadi anak Unpas ya. Ya sekian lah dari saya ya, dilihat dari waktu yang mepet. Terakhir dari saya, pada dasarnya setiap manusia memiliki tanggung jawab pada dirinya sendiri. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain, pemerintah ataupun lembaga kampus yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan kita. Kita tidak bisa menyalahkan lembaga manapun, negara maupun partai yang tidak bisa menjadi wadah untuk perubahan yang kita inginkan. Maka dari itu harus ada kesadaran yang mendalam untuk memicu semangat perubahan. Perjuangan atas apa yang kita cita-citakan. Mari sama-sama kita menjadi aktor-aktor perubahan dalam segala bidang apapun untuk kita, untuk bangsa, agama, dan negara di masa depan yang lebih hebat lagi.
Ya, sekian dari saya. Mudah-mudahan banyak mahasiswa sekarang yang lebih aktif lagi ya di organ internal kampus, eksternal kampus, dan menjadi agen perubahan di masa depan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada pemateri terakhir, yaitu Bang Diansyah Pratama. Selanjutnya kita sudah ada di penghujung acara, dan saya akan membuka pertanyaan penutup atau closing statement bagi para hadirin sekalian untuk siap bertanya kepada semua pemateri. Saya persilahkan pada audiens kalian yang ingin bertanya, mangga. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Ini sesi tanya jawab kepada semua pemateri ya. Dan ini kita juga ada hadiah untuk penanya terbaik. Silakan. Ini ke semua narasumber ya. Ya, betul. Mau tanya ke Kang Yusro. Boleh. Assalamualaikum. Tadi ya saya perkenalan ulang ya, saya dari Administrasi Bisnis Angkatan 18. Nama saya Pileo. Tadi saya lihat penjelasannya kan banyak analisanya ya, dan saya mau mengaitkan dengan analisa saya. Saya menganalisa di visit Unpas itu mahasiswanya itu kurang tertarik dengan partai kampus gitu. Nah, kira-kira saya minta analisanya aja dari Kang Yusro. Kira-kira itu penyebabnya apa? Apakah sama kayak kita berpartai nasional, yaitu kurangnya kepercayaan terhadap partai atau lain sebagainya? Mungkin itu aja sih.